Salam, salam. Selamat pagi, saudara di Jumsema Donai. Tidak lupa kita menyapa saudara kita di Amerika sekarang, mungkin sudah sore menjelang malam hari. Dan juga saudara kita yang terkasih di Eropa, di Jerman, sekarang sudah tengah malam. Kita semua setia dalam renungan pagi hari di Jumsema Adonai. Sebelum kita mulai acara renungan pagi hari ini, kita akan doa bersama, akan saya pimpin. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami anak-anak-Mu di Indonesia dalam keadaan sehat. Kami rindu untuk bersekutu satu sama dengan yang lain. Hadirlah Engkau dalam persekutuan kami. Engkau perbaharui hubungan antara anak-anak-Mu denganmu, Tuhan Yesus Kristus. Engkau pimpinlah acara yang di awal hingga akhirnya, moderator. Puji-pujian pakailah bila kami memuji Tuhan. Dan juga buat hamba-Mu, Pastor DRK juga Engkau urapi. Biarlah segala perkataannya boleh menjadi rema. Kami rindu firman-Mu Bapa. Dan IT juga Engkau jaga Bapa. Data ataupun perlengkapan yang lain, supaya acara berjalan dengan baik. Segala kuasa-kuasa gelap yang coba mengganggu, mencuri firman-Mu, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, renungan pagi hari ini berjudul Divine Ministry ya. Mungkin kita bertanya pelayanan bagaimana yang dikehendaki Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dulu ya. Batu karang, silakan kita memuji ya. Roh kita juga ikut bernyanyi. Kami persilakan hambanya Ibu Murni menyanyikan Batu Karang. Batu karang yang teguh, Amin. Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh korban-Mu Kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau
Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia dan kau panggil diriku ke hadapan tatamu, batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Terima kasih Bu Murni, benar. Batu karang teguh, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sandaran kita ya. Jangan Anda pergi kemana-mana. Segala problem hidup kita, masalah kita yang kita hadapi hari demi hari, kita harus berseru pada batu karang itu. Itulah yang menolong kita yang setia selalu ya. Darahnya udah dicurahkan buat kita. Masakan yang lain-lain. Tetapi kita juga harus patuh sama batu karang teguh. Baiklah, kita akan mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk hari ini, makanan rohani kita. Kita persiapkan hati kita. Kami persembahkan hambanya, Pak Daniel Rukrisno, Divine Ministry kami. Waktu datang kami persilakan. Shalom saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini, waktu Indonesia, kita boleh kembali sebelum melakukan aktivitas kita boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang di tempat lain yang mungkin sedang istirahat atau setelah melakukan aktivitas seharian dan sebagainya. Kita bersyukur sebab Tuhan sungguh amat baik. Tuhan masih nyatakan semuanya di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang Divine Mystery, yaitu rahasia ilahi atau rahasia Tuhan. Saudara, sejauh mana kita saat ini di dalam kita mengiring Tuhan Yesus Kristus? Sudah berapa lamakah kita? Apakah kita sudah benar-benar memahami, mengerti betul siapa yang kita ikuti, yang kita percayai, yang kita sembah selama ini. Sebab kalau kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus, kita belum kenal Dia, maka kehidupan kita pasti ada sesuatu yang belum lengkap. Ada sesuatu yang bisa membuat akhirnya kita mengalami kebingungan di tengah jalan ketika mengiring Tuhan Yesus. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Sebagaimana kita juga mengenal pribadi seseorang yang akhirnya kita jadikan menjadi pendamping hidup kita, menjadi teman pewaris hidup kita, menjadi teman yang sangat dekat, sehingga dikatakanlah
sampai kehidupan kita membangun hubungan rumah tangga menjadi suami istri. Kalau kita tidak mengerti secara dekat pasangan kita, saya percaya tidak mungkin kita sampai merasakan jatuh cinta, sampai kita mengikat perjanjian masuk di dalam membangun rumah tangga. Maka pengenalan kita akan Tuhan itu sangat penting. Sekali lagi, dunia ini akan diombang-ambingkan, terutama bagi kita umat pilihan Tuhan. Akan diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, oleh dunia yang menyesatkan, oleh keadaan yang tidak menentu. Kalau kita tidak mengerti rahasia Tuhan, kita tidak ada hubungan khusus dengan Tuhan, Sang Pencipta itu, maka saya jamin di tengah perjalanan hidup saudara, kita bisa belok dan meninggalkan Tuhan. Maka ini pentingnya kita untuk kita boleh belajar bagaimana kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga rahasia ilahi, divine mystery itu boleh dinyatakan kepada kita. Hal ini kalau kita mau tahu adalah Rasul Paulus yang dibukakan rahasia-rahasia yang luar biasa. Kita membaca di dalam Efesus pasal 3, saya akan membaca Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13 ya, sebagai dasar kita. Saya akan membacanya. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 3 sebagai dasar renungan kita pagi hari ini. Berikutnya rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Ayat 1, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Rasul Paulus ini dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dari yang jahat menjadi orang benar, menjadi orang kudusnya Tuhan, dipilih dan ditetapkan untuk memberitakan Injil. Tetapi dalam kehidupannya tidak semudah dia hidup, tetapi mengalami masuk dalam penjara. Ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi saudaraku, Rasul Paulus diberikan rahasia ilahi tentang Tuhan itu sendiri, tentang kehidupan orang percaya. Dan saudara bisa membaca surat-surat Paulus, ya. Kalau tadi Rasul Paulus menyatakan hal yang di atasnya, berarti yaitu ada pasal 1, pasal 2, di situ bahwa Rasul Paulus melihat, mengalami betapa kayanya, betapa dahsyatnya rahasia kerajaan surga, rahasia di mana orang percaya yang telah dikaruniakan segala berkat rohani, rahasia di mana ada beroleh pengampunan dosa, beroleh penebusan oleh karena darah Kristus, rahasia di mana kita mengerti akan rencananya yang ditetapkan bagi kita, yang dinyatakan bagi kita sebagaimana
Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu. Rahasia yang dinyatakan supaya kita mengerti akan janji Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan yaitu tentang Injil keselamatan, supaya kita benar-benar mengerti sehingga kita percaya dan hidup kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Suatu rahasia yang dinyatakan bahwa Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang menjadi jaminan kita untuk memperoleh semuanya, di mana kita ditebus, kita menjadi milik Allah. Dan banyak hal, rahasia-rahasia yang disingkapkan oleh Rasul Paulus yang diberikan kepada kita. Ayat 4, Efesus pasal 3. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ayat 5. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi semuanya dinyatakan, baik kepada rasul, baik kepada nabi, baik kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sekarang ini, yang dulu belum dinyatakan, sekarang dinyatakan. Dan saya percaya juga di akhir zaman ini, Tuhan juga akan menyatakan kepada hamba-hambanya, supaya kita tahu, supaya kita siap, supaya kita bisa dalam ketepatan dalam menjalani hidup ini, sehingga kita mengalami apa yang dari Tuhan. Ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita itu telah menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus juga menyatakan kepada bukan orang Yahudi juga berita Injil itu disampaikan. Ayat 7, dan Injil itu akan telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Itu ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Rasul Paulus juga diberikan rahasia tugas yang sudah berabad-abad tersembunyi, itu dinyatakan kepada zaman Rasul Paulus dan kepada kita. Supaya apa? Kita itu ngerti apa yang harus kita kerjakan di dalam kita mengiring Yesus, di dalam kita melayani Tuhan, sehingga kita tidak salah. Kita tepat seperti yang Tuhan mau. Kalau ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Jadi kita mengikuti petunjuk apa yang daripada Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan memberi petunjuk, saya percaya Tuhan tidak pernah membuat kita bingung sebetulnya. Petunjuk yang Tuhan berikan itu adalah petunjuk yang gampang untuk kita kerjakan. Yang bukan susah-susah. Mungkin kalau setan ya bisa susah. Syarat-syaratnya susah. Kalau kita tidak. Yang penting kita percaya yang pertama kali. Maka itu membuat kita melihat dan mengalami rahasia ilahi. Yang kedua mungkin karena iman kita. Dengan iman kita maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar, mengalami perkara-perkara yang ajaib. Jadi tidaklah sukar. Kalau misalkan seperti kita, misalnya kita menyuruh seseorang untuk mengambil barang ketika kita mungkin sedang ada di luar rumah, di depan rumah. Mungkin kita menyuruh anak kita, misalkan kita menyuruhnya, kamu masuk ke kamar papa,
Terus di sebelah kanan ada meja. Di atas meja itu katakanlah ada Alkitab, ada buku, ada laptop. Nah, di atas Alkitab itu ada kertas. Kamu ambil, bawa kemari. Nah, kalau petunjuknya jelas seperti ini, pasti anak itu tidak akan kebingungan. Karena sudah dikasih petunjuk yang jelas. Masuk ke dalam, nanti di meja ada 3 barang, dan di atas Alkitab ada kertas itu yang diambil. Maka pasti tidak membingungkan. Demikian juga petunjuk hal-hal tentang rahasia kerajaan surga, tentang hal-hal yang kita dapatkan dari Tuhan, itu sebetulnya bagi kita, Tuhan itu membukakan rahasia. Tuhan memberi petunjuk yang jelas, tidak membingungkan. Maka kita pernah mendengar kepada murid-muridnya, Tuhan menyatakan rahasia, tetapi kepada yang lain, yang bukan murid Yesus yang khusus, maka hanya perumpamaan. Maka kita harus menjadi murid dulu. Yang menjadi murid Yesus persyaratannya adalah kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Itu Yohanes pasal 8. Kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, maka kita adalah murid Tuhan. Dan kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi saudaraku, saya percaya ketika kita mengiring Tuhan, Tuhan akan memberikan petunjuk yang jelas. Apalagi firman-Nya ayat 10 Efesus 3, supaya sekarang oleh jemaat diberitakan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang Ia telah laksanakan dalam Kristus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakan itu adalah kemuliaanmu. Jadi saudaraku, sebagai dasar yang saya baca ini, Rasul Paulus menginginkan kepada jemaatnya supaya kita berani ya untuk masuk ke jalan Tuhan. Penuh dengan percaya, dengan iman. Jadi di dalam Tuhan, memang kita harus takut akan Tuhan. Tetapi kata takut akan Tuhan di sini bukan berarti kita ketakutan karena bersalah. Kita ketakutan karena melakukan hal yang nggak benar. Bukan seperti itu. Dan kita ketika salah atau berdosa, ingat bahwa darah Yesus sudah menebus kita. Maka tadi Rasul Paulus menyatakan supaya kita masuk dengan keberanian. Kita diingatkan supaya jangan tawar hati dalam kesesakan. Maka mari kita masuk untuk menerima rahasia ilahi yang Tuhan singkapkan bagi kita. Maka untuk menerima divine mystery, maka kita juga menjadi divine connection dengan Tuhan ya. Jadi ada keterhubungan kita yang dekat, yang ilahi. Keterhubungan kita dengan Tuhan itu harus. Bagaimana misalkan contoh, kita akan mengerti rahasia Tuhan ke depan. Kalau kita nggak pernah ngomong sama dengan Tuhan, kita nggak pernah komunikasi. Kita cuekin Tuhan, kita taruh Tuhan di luar, kita biarkan Tuhan, ya nggak bisa. Kita harus kembali mengingat dunia ini diciptakan Tuhan. Semua alam semesta, termasuk kita juga diciptakan Tuhan. Kita berasal dari Tuhan. Dan semuanya akan kembali kepada Tuhan.
Maka kalau kita tidak ada keterhubungan dengan baik, tidak ada kedekatan dengan baik dengan Tuhan, itu salah kita sendiri sebagai manusia. Maka pagi hari ini saya mengingatkan, sejauh mana saudara dekat dengan Tuhan? Bagaimana di tahun 2023? Apakah kita masih jauh? Kalau masih jauh, ayo, masih ada kesempatan di tahun ini. Tahun ini, sebelum kita melewati masa-masa yang mengerikan, mungkin ada dibilang kegoncangan, tahun gelap, masa yang tidak menentu, dan banyak hal yang akan terjadi. Saudaraku, saya mendengar udah lebih dari 30 negara mengalami kolaps. Maka kemarin saya pernah katakan, Indonesia juga dinanti-nantikan supaya kolaps. Karena Indonesia mau dikuasai. Tetapi saya percaya ketika kita ngerti divine mystery dan itu disingkapkan kepada kita, maka Tuhan pasti akan membawa kita kepada jalan keluar. Tidak ada yang namanya jalan buntu, sebab dia adalah jalan itu sendiri. Jadi kalau kita tersesat, ya datang kepada Tuhan, supaya Tuhan membuka jalan. Nah, dalam Efesus 3 ayat 8-9, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia masa kini, dikatakan, di antara seluruh umat Allah, sayalah yang paling hina, kata Rasul Paulus. Namun Allah memberikan kepada saya karunia ini, tugas untuk memberitakan kepada orang-orang, bukan Yahudi, kabar baik mengenai kekayaan Kristus yang tidak ada habisnya. Jadi saudara, di dalam Kristus ada suatu kekayaan yang luar biasa, yang tidak habis, saudaraku. Dan juga supaya melalui saya, Rasul Paulus, semua orang tahu bagaimana Allah, pencipta alam semesta ini, melaksanakan rencananya yang sejak dahulu kala dirahasiakan kepada dunia atau kepada angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi ini masa generasi Tuhan mengungkapkan isi hatinya. Ini masa generasi Tuhan menyatakan rencananya di akhir zaman. Kepada siapa? Ya kepada kita yang di zaman ini, di generasi ini. Maka persiapkan diri kita untuk dipakai Tuhan dan menjadi bagian untuk menggenapi rencananya. Kalau kita mau mengerti rahasia ilahi, maka kita harus dekat dengan Tuhan, ya. Harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Slide berikutnya, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka untuk hal itu, saya mengajak saudara dalam Efesus 3 ayat 9 terjemahan The Passion, ya, translate. Nah, di situ dikatakan, my passion is to enlighten every person to this divine mystery, ya. Dan kalau saya baca dalam bahasa Indonesianya, maksudnya di sini adalah kerinduannya adalah untuk menyingkapkan misteri ilahi kepada setiap pribadi, every person. Jadi saudara, Tuhan hari-hari ini rindu untuk curhat dengan kita, untuk menyatakan rahasia ilahi, terutama untuk yang akan datang. Maka saya mengajak saudara, ayo kita tingkatkan doa kita. Kita tidak hanya sekedar doa agamawi, doa makan, doa tidur, doa mau pergi. Tapi tingkatkan ada doa, bukan hanya sekedar doa syafaat juga. Tapi benar-benar secara pribadi kita rindu Tuhan. Ayo mulai sekarang kita belajar. Apa-apa kita libatkan Tuhan, kita tanya Tuhan, kita ajak ngobrol Tuhan.
Nanti saudara bisa saksikan ya, suatu ketika nanti, apa yang saudara alami. Misalkan contoh, kita apa sajalah, selalu tanyakan Tuhan coba. Nanti lama-lama saya jamin saudara dengar suara Tuhan dan saudara akan ngerti benar rahasia Tuhan. Misalkan contoh, Tuhan hari ini boleh nggak saya pergi ke sana, saya akan pergi kemana? Ya, belajar. Mungkin awal-awalnya kita nggak ngerti, nggak dengar. Nanti lama-lama saudara akan diberi mengerti. Nah, ayo dari awal, dari sejak dasar kecil belajar. Dari sedikit demi sedikit selalu libatkan Tuhan, selalu tanya Tuhan, ajak ngobrol Tuhan. Karena Tuhan adalah suatu pribadi. Tuhan yang kita sembah bukanlah seperti patung buatan manusia, bukan seperti orang yang menyembah di gunung, di tempat-tempat pohon besar. Tuhan bukanlah zat, tapi dia adalah suatu pribadi yang hidup. Tuhan kita adalah roh. Maka bisa kita ajak bicara. Mulai kita aktifkan. Apapun tanya Tuhan. Ya gitu caranya untuk kita belajar. Sederhananya begitu. Lama-lama deh saudara, tiba-tiba akan diberikan sign. Ya, suatu tanda, oh ternyata nggak boleh. Oh ternyata nanti di hati saudara ada sinyal. Saya sering melihat, artinya begini, ada seorang ibu-ibu itu di Rio, saya belum pernah ketemu, saya kenal juga hanya melalui Zoom. Beberapa waktu yang lalu saat COVID itu, jadi Kamis doa selalu pakai Zoom kan. Jadi siapa yang dari luar mau ikut, dan kemudian ini seorang ibu ini memang kakak dari anak Tuhan yang suka ikut doa di gereja. Tapi saya juga belum kenal. Nah, sampai sekarang ini, bahkan kualitas hidupnya itu bisa melebihi saya sepertinya. Karena dia begitu dekatnya. Bahkan di kaca pun dia ngomong sama Tuhan. Dia selalu tanya sama Tuhan. Dan suatu ketika dia mulai diasah imannya, pendengarannya, dan tiba-tiba dia menjadi yang berbeda. Dia ada di tengah-tengah pohon sawit rumahnya, tidak ada yang membimbing dia secara intensif dalam rohani, tapi dia selalu ikut doa, selalu dapat. Tiba-tiba dia mulai dapat karunia, dapat rahasia. Suatu ketika dia mau berangkat pergi ke pasar atau kemana, dia sama saudara. Tapi dia sudah dikasih tahu Tuhan bahwa akan ada terjadi sesuatu. Tetapi dia hanya ngerti seperti itu. Tapi Tuhan bilang, Tuhan akan lindungi dia. Ya. Nah, pada waktu itu dia naik mobil, saudara. Tiba-tiba di tengah perjalanan mobil itu kecelakaan. Berguling-guling mobil itu sampai kapnya semuanya terbuka. Orang-orang pada terpental keluar. Tetapi dia sebetulnya nggak tahu hal itu bisa terjadi. Dia hanya tahu ketika mobil itu celaka itu aja. Dan pada waktu dia sadar, dia ada di tengah-tengah tumpukan orang. Dia belum mengetahui kalau itu terjadi kecelakaan hebat. Dan dia keluar dan ikut menyaksikan. Sampai polisi pun heran. Ibu ini tadi penumpang sini atau ibu ini orang penduduk sini yang nonton. Karena setelah dia melihat ada banyak darah, baru dia sadar. Nah, kadang kalanya tiba-tiba Tuhan bisa membuat kita dikasih sinyal terlebih dahulu. Dan banyak hal yang dialami oleh ibu ini. Dan bahkan ketika dia misalkan mau berdoa atau konseling atau sama siapa, dia tanya loh sama Tuhan. Dia sering misalkan, Tuhan aku mau minta dukungan doa atau curhat sama siapa Tuhan? Sama si A?
sama si B, sama si C. Tiba-tiba dia sebut nama seseorang dan dia berkata, dia dengar dengan jelas, ya, kepada dia. Dan ketika dia, padahal dia pinginnya kepada si A, tetapi Tuhan mau kepada si C. Akhirnya dia nurut kepada si C. Dan ketika dia dengan si C, tiba-tiba si C itu ngomong A, B, C, D. Oh, kok Bapak tahu, kok Bapak dengar. Ternyata sama hikmat yang dari Tuhan untuk si ibu ini. Nah, saudaraku, mari kita belajar ini. Jadi kerinduan Tuhan adalah untuk menyikapkan misteri ilahi, rahasia ilahi kepada setiap pribadi. Sebuah misteri yang tersembunyi dari masa ke masa sampai sekarang. Dan keep a secret in the heart of God, the creator of all. Jadi, saudaraku, sebuah rahasia yang kita ketemukan hanya di dalam hatinya Tuhan yang menciptakan semuanya. Jadi, kita harus benar-benar dekat dengan Tuhan supaya kita bisa menikmati anugerah Tuhan dan Tuhan menyatakan rahasianya kepada kita. Misalkan kita mau bisnis, kita mau ketemu seseorang, nanti Tuhan akan kasih tanda. Tiba-tiba saudara nggak sejahtera, atau tiba-tiba selalu gagal dengan orang itu yang mau ketemu gagal, appointment gagal. Padahal memang bukan dia. Dan tiba-tiba saudara akan dikasih tahu, tiba-tiba saja saudara akan melihat, oh ternyata dia mau menipu. Nah, saudara akan bisa seperti itu. Maka perlunya kita menjadi bagian yang Tuhan nyatakan kepada kita rahasianya akan pribadi Tuhan. Maka kita perlu dekat dengan Tuhan supaya kita benar-benar dalam ketepatan hidup ini. Slide berikutnya kita akan lihat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nah, kita untuk mengalami hal ini, terkadang kita masih terhalang. Karena ada kuasa kegelapan yang terjadi, yang tanpa kita sadari, itu ada di sekitar kita. Ya, itu ada di atas kita. Nah, oleh karena itu, Efesus 3 ayat 10, terjemahan The Passion, ya, dalam terjemahan bahasa Indonesianya, tujuan daripada ini adalah untuk menyingkapkan semua yang masih tertutup oleh tahta kuasa kegelapan. Nah, saudaraku, di situ ada kata heavenly realm God. Nah, saudaraku, supaya Tuhan nanti itu kita dibawa untuk mengalami alam surgawi, suasana surga, hadirat Tuhan, itu bisa kita alami. Sehingga tujuan daripadanya adalah untuk menyingkapkan semua yang masih tertutup oleh tahta kuasa kegelapan, dan itu dinyatakan kepada kita sampai kita bisa mengalami yang terbaik. Dan dikatakan sebuah hal yang sudah diwahyukan melalui gerejanya. Jadi Tuhan mau nyatakan kepada gerejanya, tetapi masih terhalang. Oleh karena itu, setiap kali kita berdoa, ya kita minta supaya awan kegelapan menyingkir dari kita. Mungkin di atas rumah kita, kadang kita masuk rumah kenapa suasananya panas, padahal mungkin sudah pakai AC, tapi kok berbeda ya, rasanya kok lain. Saudara tinggal ngomong berdoa, dalam nama Yesus tidak ada awan kegelapan di sini. Aku mau terang Tuhan, aku mau heavenly realm itu terjadi. Suasana surgawi, suasana ilahi terjadi di dalam
rumahku, dan sebagainya. Nah, kita harus melawan kuasa kegelapan, dan kita harus sadar ada banyak hal kuasa kegelapan yang menutupi kita, supaya kita tidak mengalami dan apa yang Tuhan berikan itu tidak terjadi. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya seperti masa Daniel pada waktu itu, dia dapat mengungkapkan akan misteri raja-raja, rahasia raja-raja. Daniel 2 ayat 22, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terangnya ada padanya. Saudara, kita merenungkan pagi hari ini supaya kita benar-benar menerima rahasia ilahi. Tujuannya untuk apa? Supaya Tuhan bisa membukakan hal-hal yang tak terduga, hal-hal yang hal yang tersembunyi, ya, supaya kita tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Dan kita juga akan dibawa Tuhan untuk mengerti, sehingga hidup kita akan lebih mudah kalau kita dipercayakan Tuhan dalam gelombang supranatural yang seperti ini. Mari kita belajar menjadi orang Kristen yang bukan biasa-biasa saja, ya, tapi ayo kita mau seperti orang yang gigih, sebagai seorang yang mau sekolah penelitian. Kan orang-orang riset, orang-orang meneliti itu kan maunya terus meneliti, maunya terus diungkap, ya, supaya sampai benar-benar dia menemukan cara, menemukan hal yang tidak terduga. Kita ingat Thomas Alva Edison yang sampai hampir berapa ya, 1000 kali atau berapa, atau udah 9000 kali, saya lupa. Dia terus mencoba sampai akhirnya dia temukan. Nah, demikian juga ya saudaraku, mari kita masuk di dalam suasana ilahi, kita masuk dengan kedekatan dengan Tuhan, supaya kita bisa dipakai Tuhan di zaman ini, seperti masa Daniel, untuk kita boleh mengungkapkan, kita menjadi penolong bagi orang lain. Tidak masalah, saudaraku. Saudara profesi saudara bukan harus jadi pendeta. Saudara jadi dokter pun. Saudara, saya punya jemaat di Bandung. Dia sebagai bidan pada waktu di rumah sakit. Tetapi dia dalam kesaksiannya, beberapa kali dia bisa melewatkan bayi itu atau seorang ibu dari maut, dari kematian, secara medis nggak bisa. Tapi dia setiap kali mau menolong orang melahirkan, dia selalu berdoa dan tanya Tuhan. Dia minta tangannya dipakai Tuhan. Sehingga setiap kali dalam kesulitan orang melahirkan, itu dia yang dipakai untuk cepat untuk pertolongan pertama. Dan pada waktu itu selalu ada, dia lihat cara Tuhan yang ajaib. Nah, saudara, bisa. Demikian juga apapun profesi saudara, kita sebagai seorang pengusaha, kita sebagai seorang yang lainnya, di zaman kita, di bidang kita, Tuhan akan pakai. Syaratnya kita harus masuk dekat dengan Tuhan, mulai selalu komunikasi dengan Tuhan, sampai akhirnya rahasia itu disingkapkan kepada kita. Saya juga pernah ketemu dengan seorang bapak yang ada di wilayah Daan Mogot sana. Beliau juga sama. Beliau tidak ada latar belakang sebagai teknik sipil, tapi tiba-tiba waktu dia bertobat, dia percaya Tuhan dari kejahatannya, dari hal yang tindakan yang dosa yang dia lakukan di hadapan Tuhan jahat. Tiba-tiba ketika bertobat, dia dengar suara Tuhan, dia bilang, kamu akan aku pakai
untuk menjadi seorang tenaga kontraktor. Kaget dia nggak ngerti untuk ukuran tanah, ukuran apa istilahnya nggak ngerti. Tapi Tuhan beri itu heavenly realm itu terjadi dalam dirinya. Sesuatu yang dari surga diberikan kepada dia dengan hikmat. Dia hanya melihat tanah aja, dia udah tiba-tiba udah seperti kayak komputer bisa menghitung dan tiba-tiba begini dan dikerjakan. Bahkan anak buahnya pernah jatuh dari lantai 3 atau berapa, atau lantai 5. Secara medis sudah nggak bisa. Tapi ketika dia sentuh dirinya, tiba-tiba dia bisa sadar, sampai di rumah sakit, dicek tidak kenapa-kenapa. Semuanya pulih. Nah, itu Tuhan bisa pakai untuk bagaimana sesuai dengan jatahnya kita di tempat profesi apapun Tuhan bisa buat. Amsal 25 ayat 2, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan Raja yang menyelidiki sesuatu. Jadi milikilah kita kemuliaan Allah, supaya kita bisa melihat rahasia sesuatu itu disingkapkan bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang luar biasa. Ya. Selanjutnya, saudaraku ya. Nah, saudaraku, you made me wise and strong. Ya. Kita ini harus selalu menjadi orang yang kuat, ya. Kita membuat bijaksana dan kuat, ya. Maka kita harus seperti itu, sehingga kita itu dipakai Tuhan untuk memecahkan misteri raja seperti Daniel tersebut, ya. Jadi itu yang Tuhan mau. You have solved the king's mystery. Nah, kita telah dipercayakan Tuhan ini untuk apa? Telah memecahkan misteri raja. Kita mau kita menjadi bagian sebagai jalan keluar. Seperti Yusuf di akhir zaman. Juga Tuhan percayakan untuk membukakan misteri di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah goncangan. Kita sebagai pahlawan. Maukah saudara, di tengah-tengah kehidupan saudara dimanapun saudara berada, saudara ditetapkan dipakai Tuhan untuk mengungkapkan rahasia yang sulit, yang sukar apapun di situ, tiba-tiba berubah dan jadi luar biasa. Nah, saudara, berikutnya, terungkap kepada yang dipenuhi oleh Divine Holy Spirit. Nah, seperti Daniel 4 ayat 9, maka di situ dikatakan, hai bersasar kepada orang berilmu, aku tahu bahwa aku penuh dengan roh para dewa yang kudus. Kalau dalam terjemahan The Message, dikatakan di situ, I know that you are a man full of the divine Holy Spirit. Maka bahwa Daniel dilihat Belshazzar ini adalah orang yang memiliki keterhubungan dengan Roh Kudus, yang penuh dengan Roh Kudus. And that there is no mystery that you cannot solve. Dan tidak ada rahasia yang tidak akan terpecahkan. Melalui Daniel, mimpi raja disingkapkan. Saudara, kalau kita dipenuhi oleh Divine Spirit, tidak ada misteri atau rahasia apapun yang tidak dapat kita selidiki. Karena Tuhan memberikan hikmat, roh Tuhan ada pada kita, sehingga kita dipakai Tuhan untuk menjadi jawaban, memberi jalan keluar di tengah-tengah orang yang sedang bermasalah. Ini waktunya untuk kita juga boleh mengalami hal itu. Slide berikutnya. Nah, saudaraku, juga dikatakan terungkap kepada yang bergaul kalib, lover of God. Nah, saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan itu bergaul kalib dengan orang yang takut akan Dia. Maka kita harus ada hubungan dekat, karib
bergaul karib, jadi dekat. Nanti kita akan diberi rahasia-rahasia itu. Misalkan kita pingin ilmunya orang kan kadang susah memberitahunya. Coba kalau kita dekat, nanti lama-lama kita diajari. Kan seperti itu, apalagi Tuhan. Bukan hanya kita mendapatkan hal yang indah ketika bergaul, Tuhan juga akan memberikan perjanjiannya diberikan kepada kita. Sehingga dalam terjemahan The Passion, private place reserved for the lovers of God. Maka kita akan menerima wahyu, rahasia yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai kekasih Tuhan. Tempat pribadi yang diperuntukkan bagi kekasih Tuhan. Mau nggak kita menjadi tempat pribadi? There's a private place. Tuhan, saya percaya kami mau semua untuk menjadi tempat pribadi Tuhan, menjadi kekasih-Mu yang Tuhan percayakan di akhir zaman ini. Dan dikatakan juga, receive the revelation secret of His promise. Jadi, kita juga akan menerima wahyu rahasia akan janji-janji Tuhan. Tempat-tempat khusus yang tersedia untuk kekasih-kekasih Tuhan. Dia yang duduk dekat dengannya akan terima pewahyuan dari rahasia-rahasia Allah. Adakah kerinduan kita hari ini seperti ini? Kalau saudara punya iman, pasti saudara akan lihat dan mengalami yang berbeda di hal-hal yang akan datang. Terus dikatakan selain itu saudaraku, misteri Allah mengeluarkan yang terbaik dari kita. Slide berikutnya. Seperti dalam 1 Korintus 2 ayat 7 itu menyatakan bahwa hikmat Allah yang dulu tersembunyi bagi manusia, tadi kita sudah bahas ya, sekarang sudah nyata kepada kita supaya kita ikut menikmati kemuliaannya. Ya, jadi hikmat Allah itu sebuah misteri yang harus diselidiki supaya bisa mencapai tujuan. Saudaraku, mari kita mau menyelidiki dengan cara kita membaca kebenaran firman Tuhan, dengan cara kita bertanya kepada Tuhan, supaya benar-benar rahasia yang masih tersembunyi, hal-hal apapun yang ke depan, Tuhan singkapkan bagi kita. Bahkan dikatakan, tidak bisa ditemukan hanya di permukaan, nggak bisa. Kita harus masuk ke kedalaman iman kita. Kita harus masuk dalam kedalamannya hati Tuhan. Kita harus masuk di dalam hadiratnya. Baru rahasia itu akan diberikan. Kalau kita punya ruangan pribadi, tentunya pasti yang khusus saja yang kita bolehkan masuk, bukan? Tidak sembarang orang boleh masuk dalam ruangan pribadi kita. Karena itu bersifat rahasia. Maka hanya orang yang kita percaya penuh yang akan kita beri hak masuk. Dapatkah kita menjadi orang-orang yang dipercayai Tuhan di akhir zaman, saudaraku? Kalau kita mau dan bisa dipercaya oleh Tuhan, maka kita akan dipakai Tuhan, dibawa Tuhan, bukan hanya sebatas di permukaan, sampai di kedalaman Tuhan. Sehingga kita bisa melihat yang terbaik dari Tuhan, itu dinyatakan kepada kita semua. Selanjutnya, slide berikutnya, saudara. Ya, saudara bisa pelajari kembali, renungkan kembali. Jadi, ketika diizinkan tersingkapnya rahasia yang dari Tuhan, divine mystery, rahasia ilahi, itu menjaga jiwa kita sehat dan atraktif, ya, menjaga kita tetap sehat dan tetap hidup dan sehat.
Amsal 3 ayat 22, maka itu akan terjadi, akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Yaitu dalam Amsal. Keep your soul alive and well. Jagalah jiwamu tetap hidup dan sehat. They will keep you fit and attractive. Jagalah yang tetap bugar dan menarik. Jadi bukan hanya jiwa kita sehat, tapi kehidupan kita juga menarik. Maka orang akan bertanya-tanya, kok bisa kamu seperti ini? Kok sekarang berubah? Kok sekarang beda? Karena apa? Ada rahasia ilahi yang sudah diberikan kepada kita yang membuat orang akan bertanya-tanya kepada kita semua. Mazmur 139 ayat 12, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Jadi saudaraku, ini yang saya bisa berikan renungan pagi hari ini tentang divine mystery, ya, supaya kita benar-benar masuk di tahun 2024 ini bukan sekedar hidup, tetapi kita menerima rahasia ilahi yang kita gunakan untuk sekarang dan yang akan datang. Ketika kita hidup di dalam divine connection dengan Tuhan, divine Holy Spirit, maka kita akan menerima hal-hal yang luar biasa seperti Daniel, seperti Paulus, ya, dan yang lainnya yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Saya percaya renungan pagi hari ini mengingatkan kita, menggugah hati kita, supaya kita mau dekat lebih lagi dengan Tuhan. Ada hubungan karib dengan Tuhan, supaya Tuhan bisa memberikan yang seharusnya bukan untuk jatah kita, diberikan untuk kita. Sekalipun itu bukan profesi kita, Tuhan bisa buat, kita bisa lakukan, karena Tuhan hanya mempercayakan kepada kita yang dapat dipercayai, yang diberi karunia, yang diberi kuasa untuk mengerjakan yang terbaik, mengerjakan yang tepat, sehingga rencananya digenapi dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, terima kasih. Wah, saya tadi agak salah baca judulnya Pak Daniel ini, saya pikir minister, rupanya misteri. Waduh, terima kasih. Kalau kita ikut kebaktian kemarin ya, Pak Daniel juga ya, dan Palungan tentang bagaimana Allah menyapa kita. Sebenarnya ini semua bukan bertentangan, semua sejalan ya. Saya banyak sekali diberkati dengan firman Tuhan, terutama ayat 9 ya. Ada sesuatu rahasia yang Allah ingin berikan buat kita, dengan Paulus ini. Sebenarnya kalau kita renungkan, banyak sekali firman Tuhan hari ini ya. Saya kasih dulu sedikit ya, bukan komentator, pengalaman saya yang saya dapatkan dari sini ya, mungkin saudara lebih. Perjanjian lama Allah berbicara melalui nabi-nabinya, ya betul. Sempat terputus di Maleakhi 300 tahun, tidak ada suara itu lagi. Orang Israel kebingungan. Datanglah Tuhan Yesus Kristus, itu jelas diberitahu di Injilnya. Kepadamu diberikan kuasa untuk mengetahui rahasia ilahi. Dan ini tertutup buat raja-raja ataupun nabi banyak ingin mengetahui apa yang kamu ingin tahu, sekarang dibuka. Tapi sayang banyak yang gagal. Bangsa Israel saat itu tidak tahu Mesias itu. Dan ini juga diperkuat lagi dengan Paulus ya. Waduh, bah. Tapi jangan lihat kesesakan Paulus, tapi lihatlah bagaimana rahasia ilahi. Walaupun dia dalam kesusahan bla bla bla, ini juga yang harus kita ambil saudara. Terima kasih buat Pak Daniel ya.
Kita buka lagi nih. Ini firman. Bagaimana dunia tahu kalau hal-hal anak-anaknya kita tidak bisa beri bukti bahwa ada Allah melalui Yesus Kristus yang lebih dari kalian ini semua. Dan ke depan masih panjang, saudara, ya. Hari kedatangan Tuhan. Ya, terus kita perjalanan hidup ini, perjalanan dunia yang diberitahukan melalui bangsa Israel yang sekarang, dan kita dituntun oleh firman Tuhan, kita akan memberi jawaban kepada dunia. Sudah banyak, saudara. Tuhan memberikan hikmat, beri dunia yang makin enak, listrik apa semua melalui anak-anak Tuhan. Dan ke depan juga pasti itu harus kita kuasai juga. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih ya. Terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus bagi hari yang dibukakan bagi kita. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu saat ini sangat menguatkan kami. Bahwa Engkau ingin menyatakan isi hati-Mu pada kami. Ingin memberitahukan apa perjalanan hidup akan ke depan. Engkau rindu untuk anak-anak-Mu. Tetapi kami kadang tidak mengerti Tuhan. Kami terbebani oleh dosa yang mengikat kami Tuhan. Ampunilah kami Bapa. Kami malas baca firman-Mu. Engkau ingin berbicara melalui firman-Mu. Kami malas berdoa. Sehingga Engkau tidak berbicara melalui roh-Mu yang ada dalam kami Bapa. Ampunilah kami Tuhan. Seharusnya kami jadi saksi-saksi surat-surat Kristus di dunia ini. Yang dunia boleh baca melalui kami Tuhan. Akan banyak orang kan tersesat karena mereka tidak melihat anak-anak Tuhan, tidak melihat surat-surat yang hidup Tuhan. Ampunilah kami Bapa. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, supaya kami sebagai saksi-saksi Tuhan, surat-surat Kristus yang akan memberi jawaban pada dunia yang sedang kebingungan, dunia yang diombang-ambingkan oleh iblis. Kamilah, berikan kami sebagai Yusuf ataupun Daniel, kirimlah kami. Tapi itu harus kami setiap hari bersekutu dengan Engkau Bapa, menyerahkan hidup kami, dan Engkau akan menuntun kami melalui firman-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang di hari saat ini Tuhan, jamah mereka Tuhan, jangan Engkau biarkan terlewatkan pun satu Tuhan sebagai surat-surat Kristus Tuhan. Rahasia-rahasia dunia akan datang, akan menjadi jawaban buat saudara kami yang sudah tersesat dibawa oleh antikristus Tuhan. Tolonglah kami Bapa. Kuatkanlah kami. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus. Hiburlah. Berilah kekuatan buat kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita mendengar satu pujian ya. Oh Yerusalem ya. Ini juga Tuhan berbicara pada dunia melalui apa? Yaitu representatif negara Yerusalem ya. Kita harus paham itu. Bukan negeri yang lainnya, yaitu Yerusalem. Tanda zaman ini kita tahu melalui perjalanan bangsa Israel Yerusalem. Yang akan kita nyanyikan Yerusalem baru. Kami persilakan Ibu Murni. Amin Tuhan. Mulia hatiku rindu ke sana.
Amin Tuhan, beri hati kami rindu pada kota yang baru. Oh Yerusalem, Siapkan sejukmu saudara. kota mulia, Bumi ini hanya tempat kita sementara. hatiku rindu ke sana. Mari saudara bernyanyi juga. Lama lagi Tuhanku datang. Tak lama lagi Kota yang kita tunggu di depan saudara. Datanglah, bawa saya masuk sana. Amin, amin Tuhan. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Tuhan, jangan biarkan anakmu tidak menikmati Yerusalem baru. Oh Yerusalem, Ini kota sesungguhnya kehidupan kita. Bukan kota-kota New York, Jakarta, bukan saudara. Yerusalem. Hatiku rindu Buat hatimu ke sini, bukan kehidupan yang sekarang. Itu akan lenyap bagaikan tanah yang datar, saudara. Oh Yerusalem, Tuhan akan berbicara terus pada kita. kota Bukan kota yang kita pemulihan, kota Babel sekarang berada di banyak negara, bukan di saudara. Ini kota yang harus kita rindukan. Kota yang suci, bukan kenikmatan penuh lagi yang kita nikmati sekarang, bukan itu saudara. Tak lama lagi Siapkan untuk Tuhanku supaya kedatangan Tuhan kita sebagai pencuri. Tuhan sudah beri hikmat kita. bawa saya masuk sana. Amin, amin, Yesus. Tak lama lagi Beri kerinduan pada anak yang hadir saat ini mempersiapkan dirinya. Kota yang sesungguhnya bersama Engkau Raja kami, Yesus Kristus. Bukan kota Babel yang sekarang penuh najis, itu kediaman iblis. Bawa saya masuk sana. Terima kasih. Inilah rahasia ilahi yang terakhir tujuan kita, yaitu Yerusalem ya. Bukan kota Babel yang sekarang kita nikmati ya. Jakarta yang segala keindahannya, ataupun New York, atau Toronto, ataupun yang lain-lain. Itu ada tempat kediaman roh-roh najis, saudara ya. Jangan sampai kenikmatan kita mencintai itu. Oke, baiklah. Terima kasih saudara di Jum Sema Adonai yang sudah setia ikuti acara renungan pagi dari awal hingga akhirnya. Saudara, renungan pagi tetap kita lakukan dari Senin sampai Sabtu ya, jam yang sama.
waktu Indonesia itu mulai jam 5.30, bawa saudara kita memuji Tuhan. Walaupun banyak segala tantangan, channel-channel kita selalu di-ban karena pujian. Oh, jangan kita stop, kita harus memuji Tuhan. Kita proklaim pada iblis, kita harus menyembah Allah yang benar ya. Dan juga bila Anda mempunyai beban-beban, kita akan doa bersama di Zoom channel ini, tapi tidak di-live-kan, itu Senin dan Sabtu. Pada hari Minggu kita ada kebaktian bersama. Bila saudara juga terbeban untuk sebagai mempersiapkan diri, banyak acara-acara rohani setiap malam ya. Ada pelajaran-pelajaran Alkitab yang menambah pengetahuan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, acara ini sebelum kita tutup, kita persilakan hambanya untuk beri doa berkat. Kami persilakan Pastor Daniel Rukisno. Mari kita kembali lagi datang kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah bagi kami pagi hari ini, kalau kami boleh menyaksikan dan mengalami apa yang dari Tuhan, apa yang dari surga. Tuhan tambah-tambahkan kembali Tuhan. Sehingga yang kami kerjakan, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan yang jauh lebih besar lagi dari apa yang kami pikir dan doakan. Itu yang Tuhan berikan kepada kami, sebab kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Rahasia-rahasia ilahi dinyatakan kepada kami, sehingga kami boleh Engkau pakai menjadi terang, menjadi garam, menjadi jawaban, memberi jalan keluar. Tuhan, Engkau yang membawa kami, sehingga dunia ini diselamatkan. Dunia ini boleh dipulihkan sebelum masa segala sesuatu antikris itu terjadi. Bahkan Kau menyingkapkan kepada kami rahasia-rahasia yang ke depan, bahwa hidup yang lebih mulia, yang lebih indah, yang ada di surga, itu yang sangat-sangat ajaib. Kami rindukan, kami nantikan Tuhan. Sehingga mari Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kiranya berlimpah-limpah anugerah yang daripadamu, kasih-Mu, cinta-Mu, kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus menyertai kami ketika kami sedang melakukan aktivitas, ketika kami sedang istirahat, apapun keadaan kami tetap dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang memberikan perbedaan antara orang fasik dengan orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga kami adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk menerima dan mengalami divine mystery yang menjadi nyata di tengah-tengah hidup kami. Maka Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami. Kami sadari kekurangan kami, keterbatasan kami, kemampuan kami. Apa yang kami punya, kami miliki, tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan bagi kami. Maka kami hari ini mohon kiranya Tuhan Engkau memberkati kami lebih dengan apa yang dari surga. Firman-Nya berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera terjadi dalam kami. Ya Tuhan, terjadi dalam hidup kami genap dan tuntas. Kami mengucap syukur, kami berterima berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih atas pelayanannya Pak Pendeta Daniel Rukisno. Baiklah, acara renungan pagi hari kita stop. Untuk yang mau berdoa, kita masuk dalam Zoom channel Semak Adonai. Terima kasih.